Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wahyu Nuning Budiati selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini perkenalkan saya Nafisatul Umami dan teman saya yaitu Inaratul Nikmah akan memaparkan materi dari makalah yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Efektivitas Kerja Tim. Di dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif, tim kerja telah menjadi bagian integral dari struktur organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan tim untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan yang sama. Namun tidak semua tim dapat bekerja secara lancar. Banyak tim menghadapi berbagai masalah seperti kurangnya koordinasi, konflik internal, dan rendahnya produktivitas. Biasanya konflik ini terletak pada kurangnya komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi bukan hanya sekedar bertukar informasi, melainkan sistem kompleks yang mencakup penyebaran informasi, pemberian umpan balik, dan penyelesaian konflik dalam tim. Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berkorelasi positif dengan efektivitas kerja tim, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menghambat kerja dan menyebabkan masalah internal. Penting sekali memahami pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas kerja tim agar organisasi dapat meningkatkan kinerjanya. Pentingnya memahami hubungan antara komunikasi organisasi dan efektivitas kerja tim tidak hanya relevan bagi manajer dan pemimpin organisasi, tetapi juga bagi setiap anggota tim yang ingin berkontribusi pada lingkungan kerja yang produktif. Karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas kerja tim, mulai dari konsep dasar keduanya, mekanisme pengaruh, hingga implikasi praktis bagi organisasi dalam membangun komunikasi yang baik di antar tim. Dari penjelasan tadi, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu komunikasi organisasi dan efektivitas kerja tim. Yang kedua adalah bagaimana hubungan komunikasi organisasi dengan efektivitas kerja tim. Yang ketiga, apa peran penting dalam memastikan komunikasi organisasi yang efektif untuk meningkatkan aktivitas kerja tim. Dan yang keempat adalah bagaimana penerapan komunikasi organisasi dalam praktik di dunia perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian komunikasi organisasi dan efektivitas kerja tim. Yang kedua, menganalisis hubungan komunikasi organisasi dan efektivitas kerja tim. Yang ketiga, menjelaskan peran pemimpin dalam memastikan komunikasi organisasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh studi kasus tentang pengaruh komunikasi organisasi pada efektivitas kerja tim di perusahaan. Mengelola konflik secara konstruktif. Konflik tidak dapat dihindari dalam tim komunikasi yang baik, membuka ruang diskusi dan mencari solusi bersama. Konflik dapat menjadi peluang perbaikan dan pertumbuhan tim. Peran pemimpin dalam komunikasi organisasi. Pemimpin berperan sebagai pendengar yang baik, komunikator yang jelas, dan fasilitator diskusi. Pemimpin menciptakan lingkungan yang aman untuk berpendapat terbuka dan partisipatif. Studi kasus PT Peoni Cabang Bitung, komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja. PT Radio Menara Anoa Indah, kendala komunikasi menurunkan efektivitas kerja. Kesimpulannya, komunikasi efektif adalah syarat keberhasilan organisasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, komunikasi organisasi sangat menentukan efektivitas kerja tim. Dampak positif komunikasi, koordinasi meningkat, kepercayaan terbangun, konflik terkelola, kinerja tim meningkat. Sarannya, ciptakan budaya komunikasi terbuka dan jujur. Tingkatkan keterampilan komunikasi pemimpin, adakan pelatihan komunikasi dan kerja tim, lakukan penelitian lanjutan terkait faktor lain yang memengaruhi efektivitas kerja.